Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi seorang muslim, sholat menjadi rukun utama yang harus dikerjakan meski berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Saking wajibnya, seseorang yang tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tidak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama itu. Akan tetapi, sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, sholat seperti apakah itu? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang dipertanyakan tentang status hukumnya. Sebab, di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas mana sholat yang bersifat wajib dan mana sholat yang sifatnya sunnah. Sayangnya, meski hukum sholat sudah ditetapkan jauh-jauh hari, namun masih ada saja segelintir orang yang menganggap enteng fungsi atau manfaat dari sholat itu sendiri. Padahal melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah akrab di telinga warga negara kita, disabdakan, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Memang tidak bisa dipungkiri, sejak dulu sampai saat ini, sholat merupakan ibadah yang terlihat ringan dan singkat. Namun, pada kenyataannya, ibadah sholat itu sering terasa berat apabila ingin dikerjakan. Jika tidak percaya, mari kita sama-sama hitung berapa durasi yang dihabiskan untuk mengerjakan sholat fardu. Pertama-tama, anggap saja jika durasi atau waktu dalam mengerjakan satu salat wajib, entah itu 2, 3, atau 4 rakaat, masing-masing membutuhkan waktu pengerjaan maksimal 10 menit. Tiap 10 menit itu kemudian dikalikan dengan 5 waktu sholat wajib, seperti yang sudah kalian ketahui. Dan bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Artinya, dalam 1 kali 24 jam atau 1440 menit untuk umat muslim hanya diperintahkan 50 menit saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Atau lebih detailnya lagi, masih tersisa 1390 menit untuk dapat digunakan untuk mengerjakan aktivitas dunia lainnya. Mirisnya, bagi segelintir orang, meluangkan 50 menit waktunya untuk sholat sangatlah sulit. Bahkan 1 kali 24 jam tidak cukup bagi mereka untuk mengejar kebutuhan duniawi. Pantas saja 15 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan bahwa ayat barusan secara tegas menyebutkan jika sholat bukanlah ibadah yang dianggap sepele. Padahal selain sholat memiliki manfaat yang sangat besar, sholat juga merupakan salah satu ibadah di mana iblis berserta bala tentaranya akan melakukan sebagai tipu daya agar seorang muslim
tidak mengerjakan sholat. Sebenarnya, terlepas dari dua faktor yang memberatkan tadi, para ulama telah membongkar rahasia bagaimana salat itu menjadi ibadah menyenangkan dan mudah dikerjakan. Dalam kitab fikih sholat misalnya, Ibnu Qayyim al-Jauzi menuliskan, beratnya mengerjakan sholat memanglah merupakan kondisi yang wajar. Karenanya, berdoa meminta keteguhan dalam beribadah juga sebagian dari ikhtiar atau usaha seorang muslim dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim memang sangatlah benar, sebab tahukah kalian, sejak ibadah sholat telah diperintahkan kepada utusan-utusan Allah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi maupun Rasul terdahulu tidak merasa malu meminta kepada Allah agar dijadikan hamba yang senantiasa mendirikan sholat. Hal tersebut bisa kalian buktikan sendiri lewat Al-Quran, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam yang notabene diberi gelar bapak para nabi tak segan-segan berdoa dengan merendahkan hati untuk dimudahkan dalam mengerjakan sholat. Bahkan doa beliau diabadikan dalam Al-Quran agar dapat diamalkan oleh generasi-generasi muslim, sebagaimana Allah telah berfirman, Rabbij'alni muqimas sholati wa min suriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Menurut Syekh Profesor Dr. Wabah Al-Juhaili dalam kitab Tasfir Al-Wazidnya, ketika Nabi Ibrahim memanjatkan doa pada ayat tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa sang Nabi dengan menjadikan beliau dan keturunan-keturunannya sebagai manusia yang istiqomah mendirikan sholat. Bahkan tidak tanggung-tanggung, hampir semua anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Ismail alaihi salam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat derajatnya melebihi manusia-manusia yang ada di dunia ini. Menariknya, kiat-kiat yang diajarkan oleh para ulama agar seorang muslim lebih giat mendirikan sholat bukan hanya diikhtiarkan melalui doa, namun bisa juga didapatkan dengan menyimak beberapa kedudukan sholat 5 waktu yang dikutip dari buku Salatul Mukmin berikut ini. Pertama, sebagai ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat, namun menjadi ibadah terakhir yang dihilangkan dari dunia ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syariat Islam akan lenyap satu persatu. Setiap kali satu syariat lenyap, maka manusia akan berpedoman kepada aturan yang masih ada. Sungguh, syariat yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah hukum, dan yang terakhir adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, sebagai ibadah yang senantiasa dipuji-puji Allah dibanding ibadah lain yang dikerjakan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar akan janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, sebab dia senantiasa mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Quran Surat Maryam ayat 54 dan 55. Selain dua kedudukan sholat tadi, sebenarnya masih ada lagi kedudukan sholat yang sudah lazim di telinga warga negara kita,
seperti sebagai tiang agama serta masuk dalam rukun Islam. Ironisnya, bagi segelintir Muslim Indonesia, kedudukan tersebut kerap kali dianggap sepele atau bahkan tidak dipedulikan. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sudah bukan rahasia lagi jika esensi utama adalah untuk mencari ketenangan dan khusyuk atau biasa disebut dengan tumakninah. Apabila sholat itu dikerjakan tanpa ada rasa khusyuk dan tenang, maka hal tersebut bisa saja menghilangkan roh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat dengan model seperti cacing kepanasan atau terburu-buru sering terjadi di bumi Nusantara, seperti cuplikan video yang satu ini. Melihat video barusan, terdapat satu hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang mengerjakan sholat seperti itu seperti kejahatan seorang pencuri. Sebagaimana beliau bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis barusan ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Hari itu, setelah kalian melakukan sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan sujud dan ruku tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan para sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidupnya melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tidak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, beliau juga mengatakan, model ibadah seperti itu seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk karya Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal jika perkara terima atau tidaknya suatu amalan hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan hukum dan rukunnya tidak bisa diubah maupun dilanggar. Sahabat beriman, menurut kalian sepenting apa rasa tenang dan khusyuk dalam ibadah sholat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.